Puji Tuhan. Saya keserimpet Bapak Ibu tadi. Puji Tuhan ya. Pagi hari ini puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, terima kasih kepada Tuhan dan Bapak Gembala yang mempercayakan pelayanan kepada saya. Bapak Gembala sedang ada pelayanan di Tanjung Karang ya, diberi tugas oleh Bapak Sandy Karundeng, Ketua MD kita, untuk melayani firman Tuhan. Dan besok juga lanjut mengantar Pak Ketua kita ke Jakarta. Jadi mohon maaf kalau Pak Gembala tidak bersama dengan kita. Amin. Tapi yang terpenting adalah Gembala Agung itu ada bersama dengan kita ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tadi kita sudah nyanyi, aku punya Tuhan yang besar, yang siap menggenapi setiap janji-janji. Kemarin di ibadah youth ya, remaja muda kita, saya menyampaikan tentang janji Tuhan ya. Kita adalah manusia-manusia perjanjian. Amin. Kita adalah orang-orang perjanjian di hadapan Tuhan. Makanya nggak salah Alkitab ini dikatakan terdiri dari dua bagian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Isi dari firman Tuhan adalah janji-janji Tuhan. Ada ribuan janji Tuhan yang ada di dalam sini. Tapi kenapa kita anak-anak Tuhan belum, bahkan ada yang sama sekali belum menikmati janji? Ada apa? Kenapa janji Tuhan? Tuhan, Engkau yang berjanji, Kau yang berjanji dan sanggup menggenapi. Tuhan berjanji, dan kalau Tuhan yang berjanji, Dia sanggup menggenapi. Tapi seringkali kenapa janji itu tidak tergenapi? Ya atau iya Bapak Ibu? Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan gak menikmati janji Tuhan. Kita harus belajar Allah kita adalah Allah yang janji. Saya pernah sampaikan ini kalau nggak salah beberapa tahun lalu, gereja masih di gereja yang lama. Saya sudah menyiapkan 2 tema film, tapi sepertinya Tuhan berbicara lain dan saya belajar untuk taat. Ya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ingat kita diciptakan dari apa Bapak Ibu, anak-anakku sekalian? Apa? Debu dan tanah. Kira-kira debu dan tanah itu ada harganya nggak sih? Kalau cuma debu sedikit, tanah sedikit, nggak ada harganya. Kecuali tanah bergunung-gunung gitu. Tapi kita tidak diciptakan dari tanah yang bergunung-gunung. Adam diciptakan itu dari segumpal tanah liat. Tetapi di tangan Allah itu menjadi manusia yang berharga. Amin. Dan kita harus ingat, kita diciptakan dalam kemuliaan. Saya mau nangis saudara. Kalau saya menyadari betapa kita tuh diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin saudara. Jadi seharusnya kita menikmati janji-janji Allah. Tuhan mengambil kita dari debu tanah yang tidak berharga. Tetapi ingat, Tuhan meniupkan nafas hidupnya, yaitu Roh Allah sendiri Tuhan tiup, sehingga kita hidup menjadi Adam, ciptaan Allah yang tepat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita anak-anak Tuhan menyadari betapa berharganya hidup kita di hadapan Tuhan, maka kita gak akan hidup sembarangan Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu yang punya barang-barang berharga, apakah Bapak Ibu taruh sembarangan? Enggak kan? Yang punya perhiasan, saya nggak suka pakai perhiasan dari dulu, saya nggak suka. Jam aja kadang-kadang lupa. Tetapi bukan perhiasan. Kita diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan. Yuk kita baca sama-sama firman-Nya. Kalau kita sebagai manusia mengerti kenapa sih Tuhan menciptakan saya di bumi ini,
Apakah karena sekedar bapak ibuku kenalan, terus bertunangan, kalau yang bertunangan, ada yang pacaran aja, lalu menikah dan akhirnya punya anak deh. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Amin. Tetapi Tuhan punya tujuan. Saya juga sampaikan ini di sekolah minggu. Saya katakan, anak-anak, kalian diciptakan Tuhan, itu Tuhan punya tujuan. Ya. Kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 26. Bagian A saja dulu. Sudah dapat semua Bapak Ibu? Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan apa? Manusia menurut gambar dan rupa kita. Sampai di situ. Itu ada tugas manusia di bawahnya. Untuk apa? Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah panjangan. Jadi Tuhan tuh punya rencana yang dahsyat atas hidup kita. Dia menciptakan kita dari sesuatu yang tidak berharga, tetapi Tuhan mau serupa dan segambar dengan Dia. Itulah sebabnya hargai hidupmu. Amin. Jangan kita hidup seenak-enaknya. Tuhan punya rencana. Dari awal Tuhan menciptakan, Tuhan taruh nafasnya dalam hidup si Adam, manusia kita. Tuhan gak pakai ambil dari mana ya? Enggak. Dia tiup sendiri. Dia kasih nafasnya sendiri. Itu yang seharusnya kita harusnya terkonek atau tersambung dengan Allah. Karena nafas kita itu berasal dari Allah. Amin. Bapak Ibu menyadari kan bahwa nafas hidupmu dan saya itu berasal dari nafas Allah. Perhatikan baik-baik. Manusia diciptakan dari 3, yaitu tubuh, terus kedua apa? Jiwa, dan yang ketiga adalah roh. Sebenarnya manusia diciptakan itu adalah manusia roh. Karena roh Allah yang tinggal di dalam. Tapi dahsyatnya Tuhan tuh gak mau otoriter. Tuhan memberi kebebasan. Tuhan memberi kebebasan bagi manusia. Akhirnya Adam dan Hawa memilih tidak taat. Itu yang membuat akhirnya terputus hubungan kita dengan Allah, yaitu dengan adanya dosa. Nah, kalau kita masih hidup dalam dosa, Bapak Ibu, kira-kira kita terhubung nggak dengan Tuhan? Adam dan Hawa saat dia memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, maka dosa itu menguasai hidup mereka dan mereka terputus dari Tuhan, diusir sama Tuhan dari Taman Eden. Yang seharusnya Taman Eden itu diciptakan oleh Tuhan untuk dinikmati oleh manusia. Yang seharusnya janji-janji Tuhan itu dinikmati oleh anak-anaknya. Tetapi karena ada ketidaktaatan, ada dosa, sehingga janji-janji Tuhan itu sepertinya tidak tergenapi. Itu yang membuat akhirnya, kenapa ya Tuhan? Kok saya dari dulu ikut Engkau kok gini-gini wae Tuhan? Pernah gak saudara berpikir sih? Kenapa kok saya gini-gini aja sih Tuhan? Bukan dari berkatnya aja loh Bapak Ibu, tetapi dari tingkat iman dan rohani Bapak Ibu. Maaf, saya minta maaf kalau nanti ada hal-hal yang menyinggung saudara. Saya tadi cuma berdoa gini, Tuhan, jangan perkataanku Tuhan, tapi perkataan Tuhan aja. Jangan agendaku Tuhan, agenda saya catat, tapi Tuhan bilang bukan. Agendamu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini bukan satu kebetulan, ya. Saya pernah menyampaikan kepada beberapa orang di jemaat,
yang ikut doa Jumat. Dalam doa saya mendapatkan penglihatan. Tidak semua jemaat terangkat. Setiap Jumat saya berdoa, saya menjerit kepada Tuhan, Tuhan. Dan saya percaya itu hati Tuhan, bukan saja sekedar perasaan saya. Saya nggak mau Tuhan, tolong Tuhan dari seberapa jemaat yang ada, jangan sampai cuma beberapa yang diangkat, yang lain ketinggalan. Saya nggak main-main saudara. Roh kita mulai tertidur. Manusia roh kita tertidur. Saya harus jelaskan. Tubuh manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu badan kita, nih jasmani kita, yang bisa sakit sewaktu-waktu. Itu tubuh. Jiwa itu adalah pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita, perasaan-perasaan kita, itu jiwa. Ingat, yang terpenting adalah roh saudara dan saya, di mana nafas Allah itu ada. Roh itu adalah pertama, dia akan mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti punya hubungan dengan Tuhan. Ya atau iya? Kalau saudara mencintai, gak usah deh yang suami istri, kadang-kadang suami istri cintanya udah luntur. Tapi saya berharap jemaat sini jangan ada yang luntur cintanya ya dengan pasangan. Amin. Orang pacaran itu cinta, apalagi cintanya lagi cinta monyet, waduh itu pengennya nelpon terus. Bener apa bener? Pengennya dulu, zaman dulu saya pengennya tulis surat, belum ada handphone. Pengennya ke wartel terus, telepon. Ingin menjalin hubungan. Begitupun kalau kita, manusia roh kita berfungsi dengan benar, manusia roh kita hidup, kita pasti pengen punya hubungan dengan Sang Pencipta, di mana rohnya Dia itu ada di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Apakah itu ada dalam hidup kita? Masihkah Bapak Ibu berdoa kalau mau makan? Halo? Saya perhatikan ada beberapa jemaat yang makan food, nggak berdoa lagi. Pagi hari bangun masih mengucap syukur nggak, atau bangun set, kopi. Masih ada doa-doa dalam hidup? Coba, yuk kita jangan cek orang, cek sendiri aja. Amin Bapak Ibu. Masih adakah pengen baca Alkitab? Atau Alkitabnya nggak pernah dibaca, udah berdebu. Cuman karena pengakuan akan Alkitab. Saya sedih. Kalau saya jujur suruh pakai tab kayak surat, nggak bisa. Bukan nggak bisa. Saya lebih suka pakai ini karena saya bisa tandain di mana Tuhan. Ayat-ayat yang menjadi rema buat saya. Pernah nggak saudara memberi tanda dalam Alkitabmu, menandakan bahwa engkau diberkati dengan firman yang engkau dengar? Atau cuma itu kan kata om saya, itu kata Tante Nina, itu kata si pendeta itu. Masih adakah kerinduan saudara untuk beribadah? Atau cuma hari Minggu? Yang penting hari Minggu, udahlah Tuhan ya, yang penting kan ibadah ya Tuhan. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada yang menyinggung atau tersinggung. Saudara, salah satu ciri orang yang tidak punya kerinduan dengan Tuhan adalah datang terlambat. Saudara kalau janjian sama pacar saudara, ingat gak? Pengen terlambat atau enggak? Masih ingat? Udah nunggu-nunggu, cepet kayak, jam berapa sih? Masih lama ya. Iya atau iya? Saudara udah semangat puji-pujian. Halo, saya sedih kalau lihat
pada saat saudara di sini menyembah Tuhan, itu saudara sedang terhubung dengan Dia. Rohmu sedang terhubung menyembah Dia. Seharusnya setiap waktu, setiap saat terhubung. Itu seharusnya. Amin. Maaf saudara, ibadah jam 9, saudara baru berangkat jam 9. Kalau yang rumahnya dekat, oke lah. Tapi kalau rumahnya jauh, saudara sudah perhitungkan. Amin. Itu berarti saudara nggak rindu sama Tuhan. Iya atau iya? Ngaku aja. Itu ciri kelihatan dari sini. Saudara tidak memiliki kerinduan. Mau menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Halo, jemaat Shekinah yang dikasihi dan dimuliakan Tuhan. Kami gembala selalu berdoa. Tuhan, ini jemaat Tuhan. Taruh roh yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Itu doa. Kalau dua ini ada dalam jemaat, itu yang lain selesai, beres. Tapi yang saudara takutin siapa? Tetangga saudara kan? Iya apa iya? Kalau saudara nggak rewang takut, daripada saudara nggak ibadah. Maaf ya saudara, maaf. Saya lebih baik saya ngomong, saya cuma bilang Tuhan jangan perkataanku Tuhan. Kalau perkataan saya pengennya jaga banget, jangan sampai ada yang sakit hati, supaya saya nggak dibenci. Itu pengennya kita pengkhotbah, supaya diundang lagi. Tapi kalau perkataan Tuhan sama seperti seorang bapak mendidik anak-anaknya yang sedang bermasalah, kira-kira ada nggak? Sayang, jangan gitu ya sayang. Kalau udah berkali-kali otomatis bapak marah. Bener apa bener bapak-bapak? Atau bapak menengahi? Wes biarin ibunya aja. Ya toh, orang tua kalau melihat anak-anaknya sudah melenceng jauh, pasti akan dimarahi. Tapi saya percaya itu tanda kita mengasihi anak-anak kita. Amin. Benar kan? Saudara mau gak anak-anak saudara liar, bandel di luar? Gak mau toh. Maunya pasti anak-anak kita nurut, anak-anak kita taat, menghormati orang tua. Saudara datang tepat waktu, tandanya saudara menghormati. Amin. Tapi saudara terlambat, apalagi udah mau firman baru datang, itu saudara tidak menghormati Tuhan. Buat apa sih puji-pujian? Langsung aja firman Tuhan. Saudara berpikir seperti itu. Berarti saudara nggak mau ngobrol sama Tuhan. Orang yang saling mencintai itu pengen ngobrol, pengen menyatakan isi hatinya. I love you. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kita nyanyi itu bisa, tapi ada nggak buktinya? Orang yang sayang sama seseorang, dia akan membuktikan cinta, dia akan menyembah Tuhan. Ikut dari awal puji-pujian, karena itu saatnya kita menyatakan I love you Lord, and I will, and I sing my praise. Aku mencintaimu Tuhan, aku memujimu Tuhan. Orang-orang yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dia pasti suka memuji Tuhan. Amin. Ya, itu tandanya, itu buktinya bahwa saudara dan saya mengasihi dan mencintai Tuhan. Saudara suka memuji, sama seperti pasangan yang sedang jatuh cinta.
dia pasti akan saling memuji. Amin. Dia saling menyatakan isi hatinya. Amin, saudara. Saat ini kita belajar kembali kepada cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Amin. Ingat bahwa kita diciptakan serupa dan segam. Tadi ada lagu yang mengatakan engkaulah pemilik hidup. Kalau kita menyadari hidup kita ini punya Tuhan, berarti kita wajib menyenangkan Tuhan dong, benar nggak? Yang punya nyawa siapa? Tuhan. Nyawa kita ini punya Tuhan, bukan punya kita. Kalau sewaktu-waktu yang punya hidup pengen ambil, bisa nggak? Bisa. Kalau Tuhan lihat, aduh anakku ini kok udah melenceng jauh bener, udah ditegur, balik sebentar, lari lagi. Ditegur lagi, balik sebentar, lari lagi. Kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Adakah kita menyenangkan hati Tuhan atau kita menyakiti Tuhan terus? Sama seperti anak-anak, saudara punya anak kan ya? Kalau anak saudara tuh gak mau dengerin apa kata saudara, sakit gak hatinya? Sakit. Saya dengan anak saya bersyukur anak saya tuh nurut. Tapi pernah satu kali dia ngomongin apa sih mama nih, itu saya sakit banget hati saya. Karena saya waktu itu ngomong, Tin, satu saat pasti ini deh, melayani Tuhan, sekolah Alkitab. Apa sih mama nih? Itu rasanya sakit banget. Padahal cuma ngomong gitu doang. Begitu saya nangis, dia langsung nyamperin saya, maaf ya Ma. Begitulah hubungan kita dengan Tuhan. Begitu dia bilang, maaf ya Ma, saya langsung luluh hati saya, ya gak apa-apa deh. Tapi jangan kayak gitu ngomongnya. Mama kan ngomongnya sambil bercanda-bercanda. Amin saudara. Tuhan juga mau kita punya hubungan yang seperti itu. Memang tidak ada yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi saat saudara dan saya beribadah kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan saat saudara taat firman Tuhan, di situ kita sedang diperbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan itu memperbaharui hubungan saya dan saudara dengan Tuhan. Kalau saudara udah gak mau lagi beribadah, saudara udah gak mau lagi berdoa, memuji, menyembah Tuhan, terus gimana? Itu artinya rohmu mati. Amin. Mati. Mari saya mengajak sidang jemaat. Kita bangkitkan kembali Bapak. Kalau kita udah gak punya keinginan baca Alkitab, berdoa, bersekutu dengan Tuhan, datang ibadah udah terlambat terus, itu cirinya rohmu sudah mati. Pelayanan di mimbar ini itu gak jadi patokan ya saudara. Banyak orang melayani di mimbar cuma sekedar ingin dilihat orang. Nih loh, saya bisa. Khotbah, saya bisa nyanyi, saya bisa WL, saya bisa singer, saya bisa taboring. Tapi apakah engkau melakukan itu Tuhan? Atau sekedar jadwal aja? Akhirnya saudara datang doa, cuman mau melayani. Baru saudara datang doa. Pada saat tidak bertugas, maaf, saya ada ini, saya ada itu, saya ada ini. Maaf saudara, Tuhan sayang kita semua. Tuhan sayang. Kalau Tuhan sayang, seperti tadi saya katakan, pasti ditegur. Amin. Itu tandanya sayang. Kalau nggak sayang, bodoh amat. Mau apa kayak terserah. Itu tandanya udah nggak sayang. Benar nggak? Kalau sampai orang tua bilang bodoh amat, biarin aja.
Tuhan Tuhan. Udah gak mau tahu. Jangan sampai Tuhan, enggak, kalau saya rasa Tuhan gak seperti itu. Makanya terus ada firman, terus ada firman, terus ada teguran. Itu tandanya Tuhan mengasihi kita. Amin. Iya, itu tanda Tuhan mengasihi. Sebagaimana saudara menegur anak saudara karena saudara sayang sama mereka, begitupun Bapa di surga mengasihi saudara dan saya. Makanya dia tegur kita. Amin. Supaya apa? Kita gak kebablasan. Kita kembali lagi, balik lagi. Iya Bapak, ampuni aku. Aku salah. Pulihkan aku. Seringkali yang kita lakukan hanya minta ampun, tapi gak minta pemulihan. Iya atau iya? Akhirnya balik lagi kayak gitu. Karena cuma minta maaf, minta ampun, selesai. Gak mau bertobat. Saat kita mau bertobat, di situ pasti ada pemulihan. Amin. Kita baca 1 Yohanes 1. Haleluya, puji Tuhan. 1 Yohanes pasal 1. Kita harus mengerti Bapak Ibu, amin. Kita adalah manusia roh. Tubuh ini sebentar lagi sakit-sakitan, tua, kemudian dipanggil Tuhan. Jiwanya ngikut, tetapi roh ini yang nanti naik ke surga. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan cuma dikasih makan tubuhnya aja. Jiwanya aja, jiwa tuh saudara jalan-jalan, itu lagi memberi makan jiwa. Kita nonton, kita happy-happy, itu memberi makan jiwa. Tapi memberi makan roh itu beribadah, dengar firman. Itu sedang memberi makan roh kita. 1 Yohanes pasal 1. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu ya. Jangan kita terlena dengan harta berkat yang Tuhan percayakan kemudian kita lupa. 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 10. Yuk kita baca bersama-sama. Untuk kita kembali memperbaharui roh kita, ini yang harus kita kerjakan. Semua sudah dapat? Yang 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu, memang iblis itu paling gak suka. Ya, saya tadi udah berdoa. Iblis paling gak suka kalau dosa tuh disingkap. Oh, gak suka. Dia akan ganggu terus. Tapi saya berdoa, saudara tetap ada dalam hadirat Tuhan. Saudara siap dipulihkan? Amin. Ya. Cuma saya gini, jangan ada yang ketinggalan dong. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kalau kita merasa diri kita benar, kita nggak akan pernah minta ampun. Dan kita tidak akan pernah pulih. Karena kita merasa kita nggak berbuat dosa. Kita merasa hidup kita benar, tapi kenyataannya kita tidak. Itu sebabnya mari pelayan-pelayan mimbar, semua tamborin LCD, menerima tamu kolektan, semua jemaat bertobat. Amin. Saya minta kesempatan sama Tuhan. Tuhan, beri kesempatan dalam kepada umat. Yuk kita buka Matius pasal 25. Matius pasal 25. Saya bacakan, Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Ayat pertama mulai. Judulnya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh.
Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Perhatikan baik-baik. Ada setengah, 50-50. Gadis-gadis yang bodoh itu tidak membawa pelitanya, tetapi gadis bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Garis bawah. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ini yang sedang terjadi dalam gereja Tuhan. Ya, sampai di situ dulu. Gadis dalam firman Tuhan atau perempuan dalam firman Tuhan itu menggambarkan gereja Tuhan, umat Tuhan. Ya, di sini ada 10 digambarkan. 5 bijak, 5 bodoh. Yang bodoh itu punya pelita, tapi nggak ada minyak. Yang bijak bawa pelita dan ada minyak. Itu menggambarkan gereja yang tidak ada minyak, tidak punya Roh Kudus. Hidupnya tidak dipimpin Roh Kudus. Seringkali jemaat menganggap remeh, gak usah Roh Kudus. Itu cuma buat hamba-hamba Tuhan sama mereka yang melayani. Halo, tidak. Kalau kita masih termasuk dalam bilangan gereja Tuhan, saudara dan saya harus punya Roh Kudus. Amin. Kita lanjut. Pada waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseteru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, bingung mereka. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Benar? Benar kan? Kalau dia bagi lagi, gak cukup. Karena pelitanya kan terus menyala. Itu menggambarkan roh saudara. Pelita itu ada roh kita. Rohmu hidup atau enggak? Roh yang hidup adalah roh yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh yang memiliki Roh Kudus. Banyak dari jemaat belum penuh Roh Kudus. Iya atau iya? Mengaku lebih baik. Karena menganggap gak butuh, gak perlu. Urapan kan cuma buat yang lain, tidak. Kita lihat, perhatikan baik-baik. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, ini sebuah cerita, gambaran ya. Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu apa yang terjadi? Pintu ditutup Bapak Ibu. Ingat baik-baik, itu menandakan semua ada batas waktu. Jangan kita main-main. Pintu ditutup. Kemudian ayat 11, datang juga gadis-gadis yang lain itu yang bodoh itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu? Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Bagaimana seandainya saudara dan saya yang mengalami itu? Tuhan bilang, maaf, aku gak kenal kamu. Itu ditutup. Jangan main-main. Ingat, cuma ada 2. Sorga dan neraka, gak ada yang lain. Sekarang saya mau tanya, ada yang berani angkat tangan? Siapa yang percaya bahwa dia kalau nanti meninggal masuk sorga? Nah, ada yang berani angkat tangan kan? Kenapa gak ada yang berani angkat tangan? Halo? Terus saudara masuk mana dong? Berarti belum yakin dong. Nanti kalau ditanya sama orang sebelah, Mbak, sampean yakin nggak kalau sampean orang Kristen masuk surga? Terus saudara jawabnya,
Insya Allah sama dong. Moga-moga doain ya, loh bener tak doain lagi, parah. Tuhan, maafin jemaatnya Tuhan. Bener yakin loh sesuatu kayak begini. Sekali lagi saya katakan memang tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Tapi saat kita mau diubahkan, Tuhan juga mau memberi kesempatan. Amin. Yang penting mau dulu. Bangkitkan rohmu. Itu berarti rohmu sedang tidur nih sekarang. Tuh sama kayak tadi, bener nggak ya? Tadi tuh dibilang karena tidak datang-datang. Tuhan kan nggak datang-datang. Tuhan ya mengantuklah mereka. Itu menggambarkan roh mereka mengantuk. Lalu semua tertidur dalam nama Yesus. Terus saya bilang, iblis nggak suka kan? Ada aja gangguannya. Cek. Cek. Bangkit, amin. Jangan mau diperbudak oleh dosa. Orang yang rohnya mati, otomatis dosa yang menguasai dia. Kita jadi bucinnya dosa. Gak bisa melawan dosa. Jatuh lagi, dan jatuh lagi. Itu yang membuat saudara dan saya akhirnya gak yakin kalau masuk surga. Iya apa iya? Gak yakin karena masih hidup dalam dosa. Ayo mari jemaat Tuhan, bangkitkan rohmu. Amin. Tadi kita udah lihat, itu contoh gereja Tuhan yang mati atau tertidur. Dia ditutup-tutup, Tuhan gak mengenal. Tapi mari kita menjadi gereja-gereja yang bijaksana. Amin. Minta Roh Kudus. Bertobat langkah pertama. Bertobat. Apa langkah pertama jemaat yang dikasih Tuhan? Bertobat. Bertobat itu bukan kayak gini. Terus gini. Itu bukan bertobat. Bertobat ini dari ngadep ke sini jadi ngadep ke sini. Itu bertobat. Tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaanmu. Amin. Yang paling simpel, jangan lagi terlambat ya. Siapa yang mau berjanji tidak lagi terlambat beribadah kepada Tuhan? Wah, cuman satu yang tunjuk tangan. Tunjuk tangan harus yakin dong. Ini Tuhan lagi lihat loh. Tuhan, kau lihat ya. Tunjuk tangan, tidak terlambat lagi. Ayo, tidak terlambat lagi. Halo. Gak berani janji, aku kan masih banyak urusan. Sekali lagi, siapa? Dicatat sama malaikat yang tidak terlambat lagi beribadah kepada Tuhan. Oke, itu adalah pilihan saudara. Ya, Tuhan gak pernah maksa. Amin. Saudara kalau ke sekolah, saudara berani terlambat? Saudara ketemu atasan saudara berani terlambat? Saudara ke kantor berani terlambat? Apalagi yang udah pakai cekrek, fingerprint, berani terlambat? Saudara lebih cinta kepada siapa? Pada dunia ini atau kepada Tuhan? Dunia ini gak lama lagi kiamat loh. Terus saudara mau tinggal terus di dunia gitu? Enggak kali.
Pilihannya dua, surga atau neraka, taat atau tidak taat. Saudara gak akan dipaksa, tapi saudara sendiri yang buat pilihan dan keputusan. Untuk saudara terlambat, saudara lebih takut kepada manusia atau kepada Tuhan? Saudara menghormati Tuhan, saudara menghargai Tuhan, saudara pasti tidak akan Tuhan. Kecuali ada accident di jalan, saudara kecelakaan. Saya nggak mendoain saudara kecelakaan. Atau ada urusan mendadak, oh nggak bisa ditinggal. Oke, tapi jangan juga, masih jam segini. Puji-puji. Itu saudara, artinya saudara membuat pilihan untuk tidak menghormati itu. Saudara ke sekolah terlambat apa enggak? Enggak dong. Pilihannya ada di dalam kami. Kami gembala nggak bisa maksa. Sama seperti seorang guru mengajar. Pilihan murid mau rajin belajar atau enggak? Itu aja kan. Mau taat peraturan sekolah atau enggak? Itu aja, benar enggak? Kita ini murid Yesus. Saudara murid Yesus atau murid siapa? Halo? Murid siapa? Murid siapa? Cuma dua, murid Yesus atau murid Lucifer. Cuma dua. Gak ada pilihan, Tuhan gak pernah di wilayah abu-abu. Tuhan selalu jelas, taat atau tidak taat. Haleluya, puji Tuhan. Saya kebanyakan ngomong. Pertama bertobat, kedua minta Roh Kudus penuhi hidup. Yuk kita buka Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Ingat, hidupmu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Kita diciptaan dalam kemuliaan Tuhan. Dan saat saudara menyadari dan hidup dalam kebenaran, maka hidup kita menjadi penyembahan di hadapan Tuhan. Amin. Enggak cuma saudara berdiri di depan sini nyanyi, tetapi segenap hidupmu saat engkau taat, engkau sedang menyembah Tuhan, engkau sedang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya. Persembahkan hidup. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kita akan menjadi saksi, saudara. Amin. Saudara siap menjadi saksi Tuhan? Amin. Siapa yang siap menjadi saksi Tuhan? Tunjuk tangannya. Haleluya. Tuhan sudah mencatat. Saya nggak mencatat, saudara, karena saya nggak bisa lihat semua, nggak bisa. Tapi ada malaikat yang mencatat. Orang yang mau berkomitmen. Ini bicara komitmen ya, saudara ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Ini janji Tuhan. Makanya tadi saya katakan, Tuhan adalah Tuhan yang berjanji. Kita manusia terikat dengan perjanjian dengan Tuhan. Ya, ini salah satu janji Tuhan. Yuk baca sama-sama ayat 8, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Saudara yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara pasti itu janji. Karena apa? Tuhan sedang mempersiapkan, ini tujuan Tuhan. Saudara dipersiapkan bersama dengan saya untuk menjadi saksinya Tuhan. Amin. Ya, itu tujuan Tuhan. Tuhan ingin melihat, wah ini anak-anakku. Seorang dijadikan saksi itu ada seorang yang dipercaya. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa apa? Untuk melawan setiap dosa. Orang yang punya Roh Kudus dalam hidupnya pasti akan menjauhi dosa dan dia punya kuasa untuk melawan dosanya. Tapi orang yang tidak punya Roh Kudus
tidak dipimpin Roh Kudus, dia nggak mungkin bisa melawan dosa. Dia pasti jatuh lagi. Dia pasti jatuh lagi. Amin. Dan pikirannya itu pasti diubahkan. Amin. Saudara mau dipenuhkan Roh Kudus? Sekali lagi, malaikat catat ya. Siapa yang mau dipenuhkan Roh Kudus? Angkat tanganmu. Roh Kudus ini bukan cuma buat pelayan Tuhan, semua jemaat. Yuk kita baca ayat terakhir. Ingat, tujuan Tuhan ingin menjadikan saudara dan saya saksi. Sebelum itu, tunggu ya. Dijelasin lagi sekali lagi. Ayat 8 ini saya harus jelaskan. Saksiku di mana? Yerusalem. Pertama, Yerusalem itu menggambarkan keluarga. Saat saudara penuh dengan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, saudara akan jadi saksi di tengah keluargamu. Amin. Keluargamu akan melihat perubahan. Wow, sekarang beda ya. Bapak sekarang berbeda loh. Ibu sekarang berbeda loh. Mama berubah, papa berubah. Saat kau punya Roh Kudus. Amin. Ya. Keluarga Yerusalem. Kedua, dan di seluruh Yudea. Yudea ini apa? Yudea itu berbicara atau menggambarkan tentang sesama anak Tuhan. Rekan-rekan seiman, saudara mulai dari keluarga, saudara sudah diubahkan, saudara akan jadi berkat juga buat sesama. Amin. Ya. Dan orang yang dipercaya pasti akan diberkati. Amin. Ya, sama kayak atasan, mempercayakan keuangan hanya kepada orang yang dipercaya. Tuhan juga akan mempercayakan berkat hanya kepada orang yang bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Kalau saudara bisa dipercaya, saudara pasti diberkati. Tapi kalau kita nggak bisa dipercaya dalam keuangan, saudara jangan teriak-teriak, Tuhan berkati saya. Wong kita nggak bisa dipercaya dalam berkat. Amin. Karena dengan berkat itu juga saudara akan jadi saksi. Haleluya. Setelah dari Yudea kemana Bapak Ibu? Samaria. Samaria itu berbicara atau menggambarkan orang-orang di luar yang tidak seiman. Setelah saudara dipenuhkan Roh Kudus, saudara menjadi saksi di dalam keluarga, saudara menjadi saksi antara rekan-rekan seiman, saudara seiman, dan akhirnya saudara keluar ke dunia luar, saudara tetap akan jadi saksi. Amin. Orang-orang tetangga-tetangga kalian akan lihat, wah beda ya. Sekarang ibu ini berbeda loh, bapak ini berbeda. Kalau dulu kan suka ngomongin orang, sekarang udah. Kalau dulu suka ngentit, nah apa sih? Sekarang udah. Saudara jadi saksi Samaria. Bahkan firman Tuhan bilang sampai ke ujung bumi. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Tadi saya mau baca ayat apa ya sampai lupa. Itu tujuan Tuhan. Tuhan akan menggenapinya, janjinya Roh Kudus. Saudara harus penuh Roh Kudus dulu. Itu baru menjadi gereja yang hidup. Gereja yang hidup ada gereja yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang berdampak, adalah jemaat yang hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus. Baru gereja itu bisa berdampak. Jadi gadis-gadis yang bijak. Amin. Gereja yang gak punya Roh Kudus, yang gak hidup dipimpin Roh Kudus, itu menjadi seperti gadis-gadis yang bodoh, gak punya minyak, gak punya Roh Kudus. Begitu Tuhan datang, Tuhan bilang aku tidak mau. Pilihan ada di tangan kita. Amin. Tuhan tidak memaksa. Seperti Adam dan Hawa, Tuhan gak paksa kok. Dia memilih. Tapi ingat sekali lagi, janji Tuhan hanya bisa digenapi kepada orang-orang yang mau hidup dipimpin Roh Kudus. Artinya dia mau dibentuk. Rohnya hidup, rohnya berfungsi. Amin. Baru janji-janji Tuhan digenapi. Pilihan ada di tangan kita. Saudara mau menjadi gereja yang hidup rohnya,
berdampak, menjadi saksi seperti tujuan Tuhan? Amin. Atau gereja yang diem-diem aja, yang penting beribadah, sudah. Tapi pada saat Tuhan datang, Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Ditutup pintunya, seret. Satu ayat lagi terakhir, supaya jelas ya. Kita lanjut 2 Timotius 3. Ini jangan sampai ada dalam hidup kita ya. Ini contoh yang mati. Tadi yang hidup menjadi saksi. Ya, gereja yang hidup, gereja yang berdampak, gereja yang menjadi saksi. Gereja yang mati seperti ini saudara. 2 Timotius pasal yang ketiga. Dan ini sudah ditulis dalam Alkitab. Ini yang sedang terjadi saat ini. Saya berharap, saya berdoa, jemaat Shekinah jangan ada yang termasuk di sini. Judulnya keadaan manusia pada akhir zaman. Yuk kita baca bersama-sama ya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada jemaat yang termasuk dalam gereja yang memiliki sifat-sifat tidak dipimpin Roh Kudus. 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini masanya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini ada 18 sifat. Perhatikan ayat ini. 1, 2, 3 baca. Secara lahiriah mereka apa? Menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya apa? Mereka memungkiri kekuatannya. Perintah Tuhan apa? Jauhilah mereka itu. Jelas larangan Tuhan. Tapi masalahnya kalau itu ada di antara kita, kayak mana tantenya? Itu pilihan. Sekali lagi, kalau kita mau menikmati janji-janji Tuhan tadi, mari bangkitkan roh, bertobat pertama. Kedua, minta Roh Kudus itu penuh dan memimpin hidup. Maka kita akan terhubung dengan Sang Pencipta, Sang Pemilik janji, yaitu Tuhan Yesus. Maka janji-janjinya akan dikenal. Karena apa? Kita menjadi orang yang taat kepada Dia. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Halo, jadi nggak semua jemaat ya itu hidup rohani, tapi kami tetap berdoa. Kami hamba-hamba Tuhan, gembala tetap mendoakan saudara, seperti Tuhan Yesus juga berdoa untuk kita. Amin. Jangan sampai 18 karakter ini ada dalam hidup. Kalau yang masih punya sifat ini, bertobat. Amin. Bertobat. Bertobat. Nanti saya akan bikin, kalau memang Tuhan izinkan, di doa 10 hari saya akan sampaikan lagi gimana gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus itu seperti apa. Itu dahsyat dan luar biasa. Ini gereja yang mati rohnya. Ya. Saudara bisa perhatikan baik-baik setiap sifat-sifat. 18 sifat. Kalau dibagi 3 bagian menjadi berapa? Jadi apa? 6 kali 3 18. Ini ada, kalau saudara itu 18 sifat karakter manusia di dalam kita. Dibagi menjadi 3 bagian, dia akan menjadi 6.
gereja yang tidak memilih untuk taat, dia akan masuk dalam antikris. Dan saudara siap atau tidak siap, pasti ketinggalan. Maksudnya siap atau tidak, terima atau tidak terima, saudara tidak akan terangkat. Karena hanya gereja Tuhan yang hidup dipimpin Roh Kudus itu yang akan terangkat, disingkirkan oleh Tuhan, tidak mengalami aniaya antikris. Amin. Memang kekurangan kita di sini adalah tidak pernah menyampaikan tentang antikris, tidak menyampaikan tentang akhir zaman. Akhirnya jemaat bersantai-santai. Ingat, ini waktu sudah tidak lama lagi. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang. Kedatangan Tuhan itu ada dua. Kedatangan Tuhan secara pribadi, yaitu Tuhan panggil, meninggal. Dan yang kedua adalah kiamat. Haleluya. Saya berdoa dan tetap berdoa. Jangan ada jemaat yang main-main. Selama diberi kesempatan sama Tuhan, hidup benar. Pilihannya cuma dua, surga atau neraka. Gak ada, jangan saudara pikir neraka. Memang kalau ada beberapa agama lain itu ada api penyucian. Halo, tidak ada api penyucian. Enak bener ya kalau ada api penyucian. Semua penjahat bisa masuk surga. Tidak ada pengajaran selamat sekali selamat tetap selamat. Tidak. Selama kita tidak menjaga keselamatan itu, kita binasa. Itu yang benar. Makanya jadilah gereja yang bijak. Amin. Yang memiliki Roh Kudus. Gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Gereja itu pasti bisa menikmati janji-janji. Salah satu janji Tuhan yaitu Roh Kudus. Tapi lebihnya adalah wow, luar biasa. Janji-janji Tuhan pasti digenapi atas hidup kita. Amin. Dan saudara ingat, tujuan saudara diciptakan dalam dunia ini untuk Tuhan jadikan saksi. Amin. Saudara siap menjadi saksinya Tuhan? Amin. Saudara siap untuk dibentuk? Ya, harus pasti saudara diberkati Tuhan. Haleluya.